Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Andri Gunata Tasman, Guru Teknik Otomotif di SMK Negeri 2 Kota Bogor. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bogor. Pada video kali ini, saya ingin berbagi mengenai aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Asep Saifullah Firdausi selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Nevi Filanti Kusdinan selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Bapak Denny Reswana. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana di tahap supervisi akademik, yaitu tahap praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Pak Denny hari ini sibuk nggak? Lumayan. Minta waktunya sebentar ya Pak ya. Ya, Hari baik. ini kita akan melakukan tahap praobservasi. Sebagaimana telah kita sepakati sebelumnya, di mana pada tahap praobservasi ini, di mana tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini nantinya adalah untuk membantu Bapak dalam meningkatkan kompetensi, terutama terkait dengan kompetensi mengajar. Kemudian kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahap. Yang pertama ada kegiatan praobservasi yang akan kita lakukan sekarang. Kemudian ada tahap observasi dan terakhir nanti adalah tahap pasca observasi. Kegiatan praobservasi ini nantinya saya akan melihat bagaimana kesiapan Pak Denny dalam melaksanakan pembelajaran nantinya atau besok pada tahap observasi yang akan kita lakukan nantinya. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya berikan ke Pak Denny. Kita santai aja Pak, nggak usah terlalu serius juga. Kita mulai ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Pak Denny harapkan nanti setelah kita berbincang-bincang di tahap praobservasi ini? Yang saya harapkan adalah kita bisa saling tukar pendapat ya Pak, kemudian bisa saling bertukar pengalaman, khususnya dari Pak Andri maupun sebaliknya, tentunya supaya pembelajaran ini dapat menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya berbagi informasi ya Pak ya, sharing, kemudian untuk berbagi pengalaman juga tentunya ya Pak, terkait dengan kegiatan observasi nantinya ya Pak ya. Kemudian besok di tahap observasi itu rencana Pak Denny akan mengambil materi tentang apa? Pelajaran PAI ya Pak, materinya tentang mujahadah nafas, kemudian husnuzon dan juga ukhuwah Islamiyah. Oke, baik. Ada materi tentang Mujahadah nafas itu kontrol diri, husnuzon berprasangka baik. Ukhuwah Islamiyah itu
hubungan persaudaraan. Hubungan baik dengan Hubungan baik sesama sesama. manusia. Baiklah Pak Denny. Kemudian yang ketiga, tentunya Pak Denny sudah menyiapkan segala sesuatunya nanti yang akan dilakukan pada tahap observasi nantinya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira tujuan pembelajaran dari rencana pembelajaran yang telah Pak Denny susun, kira-kira apa Pak? Untuk tujuan pembelajarannya, setelah siswa mengikuti proses pembelajaran, Ya. jadi peserta didik ini diharapkan dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa mujahadah an-nafas, kemudian husnuzon, dan juga ukhuwah Islamiyah itu adalah perintah agama. Selanjutnya menunjukkan perilaku mujahadah an-nafas, husnuzon, dan juga ukhuwah Islamiyah sebagai implementasi Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Baik, sudah disusun dengan baik tentunya oleh Pak Denny untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai. Kemudian selanjutnya Pak Denny, apa saja kira-kira persiapan yang telah Bapak rencanakan, yang telah Bapak susun nantinya yang akan dilakukan pada tahap nanti observasi di kelas? Untuk persiapannya ya, diantaranya saya mempersiapkan perangkat pembelajaran ya Pak, baik itu RPP ataupun media dan juga LKPD. Baik, sudah disiapkan dengan baik tentunya sama Pak Denny. Ini mungkin dari perencanaan yang telah Pak Denny susun, mungkin ada beberapa materi yang dari pengalaman Pak Denny ini materinya sangat sulit untuk disampaikan ke siswa, mungkin dari kompleksitas materinya yang lebih rumit dari materi yang lain dan sebagainya. Nah, kira-kira di bagian mana yang tingkat kesulitan menyampaikan materi itu ada menurut Bapak? Kesulitan dalam menyampaikan ya Pak. Jadi kemampuan siswa itu kan beda-beda, beragam, beda-beda. Ada yang gampang menangkap pembelajaran, kemudian ada juga yang menganggap mudah, ada juga yang sulit, sehingga ketika siswa menganggap sulit, maka siswa pun akhirnya sulit menangkap pembelajaran tersebut. Betul Pak, saya juga setuju dengan yang disampaikan Pak Denny bahwasanya terdapat keberagaman siswa dalam hal menerima materi seperti itu. Kemudian terkait dengan kemampuan siswa yang beragam tadi, baik dari kesiapan dalam pembelajaran, baik dalam penerimaan materi itu nanti, strategi atau model pembelajaran apa yang Pak Denny rencanakan untuk nanti diterapkan dalam mengatasi kemampuan siswa yang beragam tadi? Karena murid di kelas itu beragam, tentunya saya sebagai guru juga harus mempersiapkan pembelajaran yang menarik pastinya Pak, dan juga menyesuaikan minat dan juga kemampuan dan pastinya kebutuhan siswa. Dalam pembelajaran ini untuk pendekatannya saya menggunakan student active learning ya Pak. Kemudian untuk metodenya di situ ada tanya jawab, kemudian ada diskusi, kemudian dibagikan lembar kerja dari LKPD tadi yang sudah dibuat, yang sudah disiapkan, kemudian siswa presentasi. Nah, bagi siswa yang cepat menangkap pembelajaran, saya memberikan lembar kerja yang lebih menantang. Kemudian bagi siswa yang sulit ataupun sedang atau kurang lah gitu ya Pak, saya gunakan yang mudah. LKPD-nya saya buat juga yang simple dan juga mudah gitu Pak. Baik. Jadi Pak Denny nanti akan menerapkan metode pembelajaran student active learning ya, dengan pendekatan dengan tanya jawab, dengan diskusi. Kemudian tadi Pak Denny juga menyampaikan akan membuat lembar kerja peserta didik yang beragam disesuaikan dengan tingkat kesiapan, minat siswa, dan segala macamnya ya Pak ya. Setuju sekali saya Pak. Nanti Pak Denny sudah mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nanti itu kan memang terdapat beberapa kemampuan siswa yang beragam.
kita bagilah misalkan menjadi 3 kelompok. Ada siswa yang bisa belajar dengan cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Nah, kira-kira menurut Pak Denny, bagaimana cara memfasilitasi siswa yang lambat dalam memahami materi yang diajarkan? Karena di saat teman-temannya ini sudah ada duluan yang udah sampai, ternyata ada beberapa siswa yang harus kita berikan perhatian lebih. Nah, di sini kira-kira strategi Pak Denny dalam memfasilitasi siswa yang lambat dalam belajar itu kira-kira seperti apa, Pak? Pastinya ya saya akan mengawasi anak-anak ya Pak. Misalnya dalam ini makhorijul huruf misalkan, ada A, di situ ada juga A. Kemudian contoh yang lain ada da, ada za, ada za. Nah, itu terkadang siswa banyak yang kesulitan gitu Pak. Ataupun terkait dengan materi mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs itu dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya itu orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian. Orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan diri ketika marah. Jadi siswa itu harus diarahkan, juga harus diawasi, tentunya sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan masing-masing siswa. Dapat pembelajaran juga nih dari Pak Denny, bahwasanya memang harus diberikan perhatian yang lebih terhadap siswa tadi yang mungkin boleh dikatakan agak tertinggal dari teman-temannya dalam hal menerima pembelajaran ya Pak ya. Selanjutnya Pak Denny, nantinya kita kan akan melakukan tahap observasi di kelas. Nah, terkait dengan persiapan pada saat nanti tahap observasi tersebut, kira-kira apakah masih ada yang kurang, yang masih perlu diperbaiki, atau yang masih perlu dipersiapkan lagi menurut Bapak? Iya, ini masih proses ya Pak, baik itu perangkatnya maupun medianya sudah saya kerjakan tapi belum selesai. Insya Allah langsung dikerjakan, masih proses. Baik. Ya, masih ada beberapa hari lagi ya Pak ya. Kemudian kapan rencananya Bapak mulai melengkapi, mulai dari tadi media, LKPD atau RPP yang harus disempurnakan lagi, kira-kira kapan mulai mau dikerjakan? Insya Allah setelah ini saya langsung kerja. Apakah ada orang atau figur yang nanti bisa Pak Denny ajak kerjasama untuk membantu mempersiapkan perangkat tersebut atau persiapan lainnya? Insya Allah mungkin ada guru lain atau mungkin Pak Andri bisa membantu. Terima kasih banyak nih. Ya, insya Allah nanti kalau misalkan ada hal-hal yang nantinya bisa saya bantu, nanti mungkin juga bisa saya bantu Pak Denny, atau juga mungkin bisa dengan guru dengan mapel yang sama. Nanti pada saat kita melakukan observasi di kelas, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Pak Denny tingkatkan nanti pada saat kita melakukan observasi? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajar saya pastinya Pak, yaitu bagaimana cara menyampaikan materi kepada siswa agar lebih jelas dan juga baik. Kemudian supaya anak dapat menangkap pembelajaran dengan mudah dan gampang. Dengan pembelajaran yang menarik kan bisa menjadi pembelajaran yang bermakna. Kemudian selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi kepribadian dan juga sosial. Kita kan mengetahui bahwasanya guru itu digugu dan ditiru ya Pak. Maka selayaknya guru menjadi teladan bagi siswa. Untuk itu saya harus belajar lebih banyak dan juga menjadi contoh yang baik buat siswa gitu. Baik. Jadi ada 2 poin ya Pak ya untuk area pengembangan yang ingin ditingkatkan nanti pada saat kegiatan observasi di kelas. Yang pertama itu adalah Pak Denny ingin meningkatkan terkait dengan kompetensi mengajar, seperti misalkan kompetensi pedagogik, penguasaan materi, kemudian cara mengajar yang baik tentunya ya Pak ya. Kemudian yang kedua area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah kompetensi mengenai kepribadian dan kompetensi sosial. Baiklah Pak Denny, ini untuk pertanyaan terakhir, bagaimana
strategi terkait untuk Bapak bisa mencapai pengembangan kompetensi yang tadi disebutkan? Apa kira-kira yang akan Pak Denny lakukan? Kalau untuk kompetensi mengajar ya Pak, insya Allah saya akan berusaha semaksimal saya Pak untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik dan juga lebih lengkap. Setelah itu untuk media-medianya juga saya harus menggunakan media konkret yang tentunya mudah dipahami oleh siswa. Kemudian untuk kompetensi kepribadian dan sosial, pastinya saya harus belajar lebih banyak pastinya Pak. Juga saya harus menjadi contoh yang baik dalam perkataan, begitu pula sikap, perbuatan. Maka siswa mendapatkan contoh yang baik sehingga pembelajaran di kelas pun akan terlaksana dengan mudah, lancar, dan pastinya sesuai dengan kemampuan dan juga minat, kebutuhan siswa dan kebutuhan masing-masing siswa. Baiklah Pak Denny, kelihatannya Pak Denny sudah sangat mempersiapkan terkait dengan kegiatan observasi yang nantinya akan kita lakukan. Sekali lagi terima kasih Pak Denny, sampai jumpa nanti di tahap observasi. Semoga nanti di tahap observasi dapat berjalan dengan lancar dan kegiatan ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita dan bagi siswa-siswa kita. Sekali lagi terima kasih Pak Denny. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siang berdoa. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, bagaimana kabarnya? Baik semuanya ya. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ada yang tidak hadir? Ada berapa orang? 5. Oke. Cukup. Sebelum kita masuk ke pelajaran, akan Bapak tampilkan dulu gambar. Nanti boleh silahkan ada 1, 2, atau 3 yang maju. Lihat, dipilih gambarnya yang mana. Gambar tersebut menyatakan, menggambarkan perasaan kalian pada hari ini. Oke, bisa dilihat ke depan. Nah, ada yang mau maju ke depan? Atau mau ditunjuk? Tuh, yang belakang, kacamata di belakang. Silahkan tunjuk yang mana dan sampaikan perasaannya apa. Tekotak emang kena. Belok.
Kanan atas. Kanan Pak. Bawah sini. Bawah ya. Bahagia itu ada bahagia di sini. Itu senyum. Oh ini lah ini lah. Nah, coba sampaikan ke teman-temannya. Sambil senyum dong. Saya sedang berbahagia. Karena saya sedang berbahagia karena hari ini nggak hujan. Tepuk tangan. Biasanya yang mewakili wakil ketua kelas. Bendahara biasanya. Maju Reva. Keluar Reva. Oh, kurang ya bawa aja. Berarti lagi masuk perasaan. Yang biasa aja. Yang mana yang biasa aja? Gajah rep yang dulu rep. Yang pipinya merah. Yang matanya merem rep. Yang ada lidahnya rep. Yang butuh kopi rep. Yang mana? Yang mana aja? Lagi nggak punya perasaan. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Bisa dilihat ke depan. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, kemudian prasangka baik dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yang keempat, membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Dan yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Baik, anak-anak, sekarang kalian membuat kelompok dan akan Bapak bagikan gambar sebagai bahan untuk diskusi kalian. Dan setelah selesai diskusi kelompok, setiap kelompok nanti maju ke depan dan mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Paham? Dicatat aja, ditulis biar nanti majalahnya sambil pakai kepala ya. Atau kalau nggak ditulis di belakang kertas nggak apa-apa. Oke. Jadi tugasnya gambar ini itu menjelaskan tentang apa, kemudian solusinya bagaimana agar kita tidak melakukan hal tersebut. Gambarnya saya bagikan. Kelompok satu.
kedua, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Yang ketiga, cara kita menghindari hal tersebut bagaimana? Yang pertama tadi apa? Makna dari gambar itu apa? Soalnya setiap kelompok beda-beda itu gambarnya. Ada yang tentang, coba kelompok satu lihat itu gambar apa itu? Ya, kelompok dua gambar apa itu? Ada yang mengatakan tawuran, ada yang mengatakan bulan. Coba nanti kalian sampaikan. Nah, yang ini kita apa coba? Kelompok 4 tentang apa? Kelompok 5 itu tentang apa? Waktunya 5 menit. Searching aja lewat VPN. Baik anak-anak, setelah selesai diskusi, sekarang silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Tepuk tangan. Jadi pertanyaan ini Dari pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami nomor ini tentang pergaulan bebas. Perhatikan, lihat ke teman-temannya. Ada apa? Yang merokok, ada yang mabuk-mabukan. Jadi itu gambar itu menggambarkan tentang apa? Pergaulan bebas ya. Sampai merokok, mabuk-mabukan. Jangan sampai Akibatnya tidak pandai memilihkan, kurang mandiri, kurang perhatian orang tua, sebagainya. Apa? Tadi kan banyak Gen Z. Sekarang yang ketiga cara Dari selektif dalam memilih teman, cari teman yang baik, yang memperbaikkan dan yang bukan, ingat akan orang tua, ingat orang tua pasti yang di rumah. Mendekatkan diri dengan agama, sholat, ngaji itu, dan jangan main game terus. Perbanyak pikiran positif itu. Belajar.
ada dendam antar pelajar dan tidak mampu beradaptasi. Cara menghindari pergaulan tersebut. 1. Menghindari pergaulan yang negatif. 2. Mendapat perhatian dan motivasi dari orang tua. 3. Mendapatkan pendidikan moral dari orang tua dan guru. Juga mengikuti kegiatan tambahan di sekolah seperti ekskul. Dan yang paling penting itu nggak ikut ikutan sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan visi makna dari gambar ini. Gambar ini memiliki makna pembinaan, Seks bebas, Ambil di luar nikah. pergaulan bebas. Kenapa hal ini terjadi? Karena tidak menjaga pandangan. Berduaan dengan yang bukan muhrim. olahan orang tua, Karena lingkungan yang tidak baik. Kurangnya edukasi tentang seks. Dari menjaga pandangan, Menjaga cara berpakaian. memperkuat pendidikan agama, membentuk karakter, dan berkomunikasi yang baik dan benar. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Kan tadi suruh saya nanya. Nggak dikasih. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan gambar ini. Bangla, pergaulan bebas, seks bebas. Yang ketiga, perzinahan, dan yang keempat, hamil di luar nikah. Mengapa bisa terjadi? Karena pergaulan bebas, kurang perhatian keluarga, karena sama menjaga Kurangnya iman, kurangnya edukasi. Solusinya, orang tua wajib memberi perhatian lebih, meningkatkan iman, menjaga pertemanan, Tidak mendapati bisa, menjaga otak, dewasa dalam kita mengawin Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari gambar. Makna dari gambar ini menggambarkan tentang bumi terhadap permainan. Solusi dari pembelajaran ini meningkatkan kesadaran, memberikan kepada norma contoh yang baik, luas pergaulan, dan jangan menunjukkan sikap takut atau sedih, dan harus mempunyai keberanian jika kita tidak mempunyai salah. Sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah selesai kalian mempresentasikan hasil diskusi dan juga pembahasan tentang materi, kita sampai kepada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semuanya bisa lihat ke depan. Oke. Dalam agama
Jadi hasil daripada pembahasan kita tadi itu intinya adalah pembahasan tentang kontrol diri atau dalam agama Islam diistilahkan dengan mujahadah an-nafs. Apa mujahadah an-nafs? Artinya apa? Bersungguh-sungguh. Ini artinya Kontrol diri. kontrol diri. Kontrol diri sama dengan pengendalian hawa nafsu, emosi, dan hal lain yang nantinya berdampak buruk. Semua permasalahan ataupun problem yang telah kalian diskusikan semuanya itu berdampak buruk. Dan ini dinamakan dengan mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs berasal dari kata mujahadah yang artinya bersungguh-sungguh, serta an-nafs berarti diri sendiri. Maknanya adalah perjuangan melawan hawa nafsu atau perbuatan tercela sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 sampai yang terakhir 5. Permasalahan yang tadi sudah kalian sampaikan itu semuanya menyangkut tentang hawa nafsu. Maka kita dituntut untuk menghindari melawan. Jadi arti mujahadah itu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu yang ada. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita yaitu tentang melawan hawa nafsu bisa terlaksana dalam kehidupan sehari-hari dan kita juga terhindar dari segala perbuatan yang buruk dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asep Saifullah Firdausi selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Nevi Filantikus Dinan selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Dini Reswana. Saya nanti akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya telah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pasca observasi saya. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik ya Pak ya. Minta waktunya sebentar Pak Denny. Hari ini pada kesempatan kali ini kita akan melakukan lanjutan dari rangkaian kegiatan kita kemarin. Kemarin itu kita telah melakukan pra-observasi, telah melakukan kegiatan observasi, praktik mengajar yang Pak Denny lakukan, dan hari ini kita akan melakukan rangkaian kegiatan terakhir dari supervisi akademik yaitu pada tahap pasca observasi. Kita mulai ya Pak ya. Kita hanya melakukan percakapan sederhana, ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama, dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini? Dari obrolan kita hari ini saya berharap bisa sharing dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, apa saja kekurangannya, kemudian bagaimana juga perbaikannya. Mungkin saya bisa minta masukan dari Bapak Andri. Baik Pak. Jadi intinya Pak Denny menginginkan atau mengharapkan kita sharing ya Pak ya,
sharing terkait dengan praktek mengajar yang sebelumnya telah Pak Denny lakukan. Kemudian selanjutnya, kemarin kan Pak Denny telah melakukan kegiatan praktek mengajar di kelas. Bagaimana perasaan Pak Denny sekarang terkait dengan praktek mengajar yang telah dilakukan kemarin? Saya kemarin sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik, insya Allah. Kemudian saya juga mempersiapkan media pembelajaran yang tidak seperti biasanya ya Pak, insya Allah. Jadi saya merasa lebih lega lah, anak-anak pun dalam pembelajaran kemarin alhamdulillah antusias. Tentu ya Pak ya, telah dipersiapkan dengan baik, begitu selesai ada kepuasan ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya yang ketiga, apakah rencana perbaikan yang pada saat pra-observasi kemarin kita diskusikan, pada saat Pak Denny melakukan praktek mengajar, menurut Pak Denny apakah sudah tercapai mengenai rencana perbaikan tersebut? Menurut saya sih sudah ya Pak, karena dalam tahapan pembelajaran di situ ada tanya jawab, kemudian ada juga diskusi, kemudian dibagikan lembar kerja dari LKPD yang sudah saya siapkan, kemudian siswa presentasi gitu. Baik. Jadi sudah tercapai ya Pak ya? Ya. Selanjutnya yang keempat, menurut Bapak dari rencana pembelajaran kemarin itu kan ada tujuan pembelajarannya. Nah, menurut Bapak, apakah tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dan dibuat tersebut sudah tercapai pada saat praktek mengajar kemarin? Untuk tujuan pembelajaran kemarin kan sudah disampaikan, yaitu yang pertama tujuan pembelajarannya peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa mujahadah nafas, husnuzon dan juga uhuwah Islamiyah itu adalah perintah agama. Yang keduanya menunjukkan perilaku mujahadah nafas, kemudian husnuzon dan juga uhuwah Islamiyah itu merupakan implementasi perintah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan juga 12 serta hadis terkait. Jadi saya sudah melihat dari kegiatan pembelajaran anak-anak maupun dari koreksi dari hasil evaluasinya, alhamdulillah anak-anak sudah bisa membiasakan dan menunjukkan sikap yang baik ya Pak, alhamdulillah. Kemudian ya sikap baik itu berkaitan dengan mujahadah nafas dan juga husnuzon dan juga uhuwah Islamiyah. Dan jadi dari dua tujuan pembelajaran yang telah direncanakan itu sudah tercapai ya Pak ya. Selanjutnya, menurut Pak Denny pada saat praktek mengajar kemarin tentu ada hal-hal yang sudah Bapak rasakan bahwa ini merupakan suatu hal yang baik dan perlu dipertahankan. Nah, menurut Pak Denny hal-hal baik tersebut kira-kira seperti apa Pak? Yang saya rasa sudah lebih baik adalah pembelajaran yang kontekstual. Sudah saya lakukan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dengan kehidupan sehari-hari, dan juga media pembelajaran itu menurut saya dengan benda-benda atau hal-hal yang ada di sekitar kita itu sudah bisa menjadi media pembelajaran. Baik. Sama kemarin saya juga setuju dengan yang Pak Denny sampaikan. Dari pengamatan saya dari praktek mengajar kemarin itu sudah kontekstual terkait dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa juga merasakan pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, hal-hal apa yang menurut Bapak dari kegiatan praktek mengajar kemarin yang Bapak rasakan masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan atau diperbaiki kembali? Ini Pak ya, dari pembelajaran kemarin yang memang saya rasa masih kurang itu adalah mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin saya kurang dalam menerapkan pembelajaran yang seperti itu Pak. Walaupun kemarin saya sudah sedikit mencoba dengan pembelajaran berdiferensiasi, namun saya rasa saya kurang siap. Jadi mungkin pembelajaran ini saya rasa kurang maksimal gitu Pak. Baik. Tapi saya lihat Pak Denny sudah menerapkan beberapa ya dari
diferensiasi tersebut ada diferensiasi konten, proses, dan untuk hasilnya juga mulai kelihatan bagi saya gitu. Ya nanti bisa sambil belajar aja Pak berproses untuk lebih dikuatkan lagi mengenai penerapan dari proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Selanjutnya terkait dengan yang tadi perlu ditingkatkan, apa rencana Bapak ke depan untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut? Untuk itu besok insya Allah Pak, insya Allah saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran saya. Kemudian saya juga tentunya harus menggali ilmu lagi yang lebih banyak. Saya juga mencoba tentunya mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Belajar mungkin ya Pak. Kemudian mengikuti kegiatan KKG mungkin. Selain itu juga tentunya saya berusaha mencari sumber-sumber lain yang bisa saya pelajari, baik itu dari media sosial ataupun YouTube gitu ya Pak, ataupun yang lainnya. Baik Pak Denny. Saya setuju tuh dengan salah satu dari rencana Pak Denny itu dengan belajar dari platform Merdeka Mengajar ya yang sudah di launching oleh pemerintah, itu bisa sama-sama kita manfaatkan. Selanjutnya terkait dengan rencana perbaikan tersebut, kapan Bapak akan memulainya dan kira-kira berapa target lama waktunya untuk melakukan perbaikan tersebut? Untuk pelaksanaannya insya Allah pastinya secepatnya ya Pak, secepatnya dalam kurun waktu sekitar 6 bulan ke depan insya Allah saya sudah menyelesaikan itu semua insya Allah. Baik Pak Denny. Kemudian kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk melakukan perbaikan tersebut, atau misalkan ada figur yang menginspirasi Bapak dan bisa memotivasi Bapak untuk melakukan perbaikan tersebut? Iya, yang pastinya rekan-rekan di sekolah ya Pak, rekan-rekan di sekolah, kemudian baik itu kepala sekolah maupun rekan guru yang lainnya. Terutama saya butuh masukan sih, saya ini sangat butuh masukan juga dari Bapak Andri yang pastinya lebih banyak pengalaman dan sama-sama belajar ya Pak ya. Ya baik Pak, memang sangat diperlukan kolaborasi di situ ya Pak ya, kerjasama. Bisa kita belajar itu bisa dari mana saja, dan kalau bisa berkolaborasi itu tentu akan lebih baik juga hasilnya. Selanjutnya dalam merencanakan perbaikan tersebut, apakah Pak Denny mempunyai jadwal khusus gitu, atau bisa berupa sebagai pengingat yang fungsinya sebagai pengingat atau self reminder terkait dengan rencana perbaikan yang tadi sudah direncanakan? Ya insya Allah nanti saya berusaha untuk menyiapkan. Jadi itu kan sebagai pengingat ya Pak. Pengingat. Kalau seperti itu saya biasanya saya catat, kemudian saya juga pajang gitu ya Pak. Insya Allah itu akan lebih tertata dan juga lebih gampang untuk mengingatnya. Kalau seperti itu insya Allah jadwalnya pun akan lebih jelas dan sesuai targetnya. Betul, lebih terukur ya Pak Lebih ya. terukur, ya. Ya, kadang sederhana tapi itu efeknya juga ada gitu ya Pak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Denny. Kira-kira adakah hal lain yang perlu Pak Denny sampaikan terkait dengan kegiatan praktek mengajar kemarin ataupun terkait dengan program perbaikan kedepannya yang akan Pak Denny lakukan? Tidak ada Pak, cukup. Cukup ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Denny. Kita telah sampai di tahap pasca observasi ini. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar untuk perbaikan bagaimana kita mengajar dan untuk meningkatkan kompetensi kita. Semoga bermanfaat bagi kita dan tentu saja bermanfaat bagi peserta didik kita. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Bu Nevi. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.